Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pradika Gustiaryabi dari kelas SI 2016A. Seperti biasa, di sini saya akan mengerjakan soal-soal post-test yang ada di modul struktur data. Kali ini kita sudah sampai di modul 8, yaitu materinya tentang stack atau tumpukan. Di mana stack atau tumpukan ini menggunakan sistem LIFO, last in first out. Maksudnya last in first out ini di mana ketika ada beberapa data yang masuk, pada saat data yang terakhir yang masuk berarti last in. Nah, maka data yang terakhir masuk ini adalah data yang pertama kali keluar, first out. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat dulu studi kasusnya. Untuk proses yang pertama, buatlah program yang dapat memberikan peringatan bahwa stack penuh, harus ada yang dikeluarkan. Oke, intinya berarti kita menginputkan data sebanyak jumlah maksimal data. Lalu pada saat program atau stack tumpukan itu sudah penuh, maka akan ada peringatan atau warning yang menunjukkan bahwa stack atau tumpukan penuh dan harus ada yang dihapus. Oke, kita langsung aja buka aplikasi bahasa pemrogramannya. Saya menggunakan Borland C++ seperti biasa untuk membuat new dokumen, file, new, lalu text edit. Ya. Oke, pertama-tama kita ketikkan dulu headernya. Include iostream.h. Seperti biasa, saya menggunakan include iostream, include conio, dan di sini saya ada header tambahan ya, yang biasanya tidak saya gunakan, itu string. String di sini saya gunakan karena ada beberapa variabel di program ini menggunakan variabel string, tipe data string, sorry. Char push. Oke, saya deklarasikan char push di sini itu untuk pemilihan ketika data sudah penuh, lalu akan ada peringatan bahwa data sudah penuh dan akan ada data yang dihapus, pilihan ya atau tidak. Nah, variabel itu akan disimpan di variabel push ini. Struct, saya menggunakan variabel di fungsi struct. Kita deklarasikan dulu variabel-variabel yang digunakannya. Char data 15 100. Oke. Maksimal 15. Nah, di sini saya tentukan datanya itu 15 ya. Dan juga 100. Lalu maksimal jumlah tumpukannya itu di sini adalah 15. Oke, kita lanjut. Integer ij. Oke, ij di sini untuk batas atas dan batas bawah. Ntar kita bisa lihat di dulu. Kita lanjut dulu. Kita beri inisial stack. Oke. Void push. Ini adalah function push, di mana function push di sini saya saya gunakan untuk penginputan data, proses penginputan data, dan saya deklarasikan fungsinya dan diberi nama push. Stack i decrement, nilai i akan di decrement atau ditambah 1 ketika si function ini dieksekusi. Code, masukkan data, oke, chin stack max. Nah, jadi masukkan data di sini adalah masukkan jumlah data-data yang akan kita inputkan pada tumpukan ini. Oke, cpy stack data stack i max. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang star copy. Di sini kita bisa lihat stack data di indeks di stack i itu akan bisa dibilang mengambil nilai dari stack max yang kita telah inputkan datanya di sini. Jadi nantinya si variabel stack data ini, stack data pada stack ke i
akan memiliki nilai yang sama seperti yang kita masukkan di sini di program ini. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya void pop. Void pop di sini bisa dibilang yaitu untuk menghapus data. Oke. If stack i lebih dari 0, float data yang terambil. Oke, kita jelaskan dulu terlebih dahulu ini if stack i lebih dari 0, maksudnya di sini tumpukan itu tidak kosong ya. Stack i lebih dari 0 berarti kan minimal itu 1. Berarti si tumpukan itu tidak kosong. Oke, maka dengan kata lain ada yang bisa dihapus. Stack data stack i. Nah, maka data yang akan dihapus itu karena menggunakan sistem LIFO last in first out, maka data yang terakhir kita inputkan, maka saat proses pop ini, maka data yang akan diambil adalah data yang terakhir kita masukkan. First out-nya itu data yang pertama kali kita masukkan. Terakhir kali kita masukkan, sorry. Handle. Stack i increment. Kenapa di sini menggunakan increment? Karena di sini stack i ini kan bisa dibilang jumlah batasan saat ini. Jadi ketika si data sudah terambil, maka otomatis jumlah tumpukan juga akan berkurang 1. Jadi si stack i ini akan nilainya akan di increment. Stack j juga di increment. Ini seperti sudah saya bilang, batas atas batas bawah. Else code tak ada data yang terambil. Handle. Oke, tak ada data yang terambil. Jika di sini stack i lebih dari 0, maka selain dari itu yaitu i itu lebih kurang dari atau sama dengan 0. Dan kata lain di sini itu tidak ada data pada tumpukan. Jadi otomatis tidak ada data yang terambil. Oke. Lanjut, void view. Void view di sini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang telah dimasukkan. Oke. If stack j lebih dari 0, for in e sama dengan n ambil 1, code stack data handle. Oke, di sini ketika si stack itu tidak kosong atau lebih dari 0, maka di sini akan ditampilkan terlihat menggunakan fungsi pengulangan for di sini, dan data yang akan dipanggil yaitu stack data ke e, yaitu nilai yang ada di variabel stack data ke e, seperti itu. Oke. Else code tak ada data tersimpan. Oke, kita bisa lihat sendiri di sini dan ketika si stack j itu kurang dari atau sama dengan 0, maka otomatis tumpukan tersebut kosong dan akan menampilkan tak ada data yang tersimpan. Oke. Kita akan buat void clear. Void clear di sini berfungsi untuk apa? Void clear di sini untuk menghapus seluruh data yang telah tersimpan. Kedengarannya mungkin agak sedikit rumit, tapi pada kenyataannya kita bisa lihat stack j sama dengan 0 dan stack i sama dengan 0. Kenapa seperti ini? Saat si void clear ini tereksekusi, maka dengan kata lain si stack j dan stack i di mana batasan-batasan
Untuk pada sebuah tumpukan ini akan kembali di reset nilainya menjadi 0, yang otomatis si data yang telah tersimpan tadi sudah bisa dibilang dihapus dan si tumpukan kembali menjadi 0. Oke, seperti itu ya. Lanjut, void main. Kita masuk ke void utama di program ini. Buat dulu in and dan pilih. Ayo, kita di sini akan buat batasan untuk goto ya. Kita beri nama ayo. Clear screen. Code program stack atau tumpukan. Code maksimal tumpukan data. Oke, kita di sini inputkan dulu maksimal tumpukan data dan akan disimpan di variabel n. Stack data n. Di sini kita deklarasikan dulu bahwa stack data itu adalah indeksnya n, dimana maksimal tumpukan data ini. Oke, stack i sama dengan 0 dan stack j sama dengan 0. Pada saat awal program berarti si tumpukan ini adalah 0, menandakan seperti itu. Balik. Nah, di sini juga kita akan membuat batasan untuk goto clear screen. Oke, kita buat programnya. Pertama push, pilihan kedua pop, pilihan ketiga view, dan clear, dan kelima exit. Code dan pilih. Variabel pilih ini akan kita simpan di tab. Oke, code enter. Nah, ini if pilih sama dengan 1. Di sini saya menggunakan fungsi if ya. Jika sebelumnya saya menggunakan switch case pada struktur pemilihan. If stack j kurang dari n, maka stack j increment. Oke, push. Nah, pada saat kita memilih satu, maka jika stack j itu kurang dari n, yang artinya masih ada sisa, yaitu jumlah datanya belum sampai ke nilai maksimalnya, maka jumlah tumpukan itu akan ditambah 1 dan akan menjalankan ini function dari push. Oke. Selanjutnya else code tumpukan penuh. Nah, jika di sini stack kurang dari n berarti si data masih bisa kita input atau kurang dari jumlah maksimal, dan jika selain itu maka otomatis lebih dari n yang menandakan tumpukan itu penuh. Code hapus data. Nah, kenapa hapus data? Karena kita bisa lihat sendiri di soal post-test yang tadi. Nah, buat program yang dapat memberikan peringatan bahwa stack penuh harus ada yang dikeluarkan. Nah, hapus data di sini adalah sebagai peringatan bahwa harus ada data yang dihapus. Oke, lanjut. Chain yang telah kita deklarasikan di awal yaitu push. Oke. If push y atau push y kecil, maka pop gets. Oke. Ini clear screen. Goto balik. Nah,
si sintaks ini akan terbaca untuk kembali ke batasan yang telah kita buat di sini, balik. Oke. Else if pilih sama dengan 2, kita masuk ke pilihan yang kedua, yaitu untuk pop. Nah, sini akan apa namanya, menjalankan function pop. Kita deklarasikan fungsinya get go to balik. Else if pilih sama dengan 3, maka view stack i. Nah, maka akan menjalankan function view. Kita deklarasikan seperti ini dan go to balik. Oke. Else if pilih sama dengan 4, maka clear function clear akan dieksekusi pada menu ini, get dan go to balik. Oke. Else if pilih dengan 5, get go to ayo. Nah, go to ayo di sini nanti saya akan membuat sebuah batasan ayo di bawah untuk langsung menuju pada program untuk keluar. Else, nah jika angka yang dimasukkan tidak ada dalam pilihan, yaitu input yang Anda masukkan salah. Handle gets itu ayo. Sepertinya programnya sudah selesai. Kita bisa lakukan pengecekan dengan mengcompile program ini. Caranya yaitu kita bisa klik icon ini, compile this file, atau kita bisa menekan Alt plus F9. Oke. Nah, kita bisa lihat lines 0, warnings 0, errors 0. Oke, dengan kata lain kita sudah bisa merunning program ini. Kita akan run, kita bisa klik icon petir yang ada di sini, atau kalian bisa tekan Ctrl plus F9. Oke. Tidak, biar kelihatan juga sintaksnya. Nah, maksimal tumpukan. Oke, untuk waktu kita langsung saja maksimal tumpukan data 5. Kita bisa lihat yang untuk yang pertama, kita bisa lihat push, pop, view, clear, dan exit. Untuk post test yang pertama di sini itu buatlah program yang memberikan peringatan bahwa stack penuh harus ada yang dikeluarkan. Oke, karena di sini apa namanya, programnya hanya untuk menginput data sampai penuh dan harus ada yang dihapus, maka di sini saya akan mencontohkan untuk nomor yang untuk menu yang push saja. Enter, masukkan data. Jika tadi kita memasukkan data maksimal 5, oke, kita akan coba 1, push lagi, masukkan data 2, push lagi, masukkan data 3, push lagi, masukkan data 4, push lagi, masukkan data 5. Nah, pada saat seperti ini tumpukan data sudah penuh. Oke, jika kita pilih satu lagi, maka seharusnya akan ada peringatan. Nah, tumpukan penuh. Hapus data, yaitu hapus data yang terakhir kali kita masukkan, yaitu 5. Nah, data yang terambil adalah 5. Oke, enter lagi, kita bisa lihat view. Nah, 1, 2, 3, 4, yang 5-nya sudah hilang. Oke, dan demikian saya rasa untuk post test yang pertama ini sudah selesai. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.